Halo sobatku, di saat tahun baru ini bercerita kisah romantis seorang gadis cantik yang ditakuti semua orang dan juga pas lahir di malam tahun baru. Kita langsung ke ceritanya. Di malam tahun baru, diadakan konser musik orkestra, tapi, ada seorang laki-laki terpaksa pergi meninggalkan konser sebagai pemain simbal karena istrinya melahirkan. Dia berlari segera menemui istri dan menggendong anaknya. Putrinya diberi nama Sawako, yang ditulis sama huruf dengan Sawayaka yang artinya segar. Saat Sawako kecil, ayahnya senang membacakan cerita Tatami Room Child dan Sawako senang disamakan dengan tokoh dalam cerita itu, karena dia adalah hantu yang selalu berusaha membantu semua orang dan melakukan perbuatan baik setiap hari. Saat SMP, film yang terkenal saat itu adalah The Ring dengan hantunya bernama Sadako. Sawako bernasib sial karena bernama Sawako, jadi teman-teman sebaya memanggilnya Sadako ditambah, Sawako memiliki rambut panjang yang selalu menutupi wajah. Di SMA pun penampilan Sawako tidak berubah dan masih ditakuti dan tetap dikenal sebagai Sadako. Sadako pergi sekolah dan di tengah perjalanan, ada seorang pria memakai seragam sekolah yang sama dengannya terlihat bingung di persimpangan jalan. Sadako menyapanya dan memberi petunjuk arah ke SMA Nishi. Pria itu segera mendekatinya dan berkata terima kasih. Hari itu sedang musim gugur dan helai bunga sakura jatuh ke atas kepala Sadako. Pria itu segera mengambilnya dan tersenyum karena helai sakura itu berbentuk pola hati dan memberikan pada Sadako. Soichi dan Ryu datang menyapa Kazehaya dan mereka mengajak bersama ke sekolah. Di sekolah, Sadako menyendiri sedangkan Kazehaya memiliki banyak teman yang mengelilinginya. Bahkan, ada satu temannya yang terkenal cantik dekat dengannya. Tapi sebenarnya Kazehaya dan Sadako saling memperhatikan dari jarak jauh. Sadako tidak memiliki teman seorang pun karena tersiar gosip, bila melihat matanya selama 3 detik maka akan ada kutukan bernasib sial. Suatu saat, Sadako akan mengumpulkan tugas satu kelas untuk ditaruh di ruang guru. Karena teman-temannya takut, mereka tidak berani memberikan langsung tapi, hanya Kazehaya yang memberikan langsung ke tangan Sadako dan Sadako cepat-cepat pergi ke ruang guru. Saat pulang sekolah, Sadako lewat di depan parkiran sepeda, tiba-tiba terdengar suara sepeda jatuh. Tanpa pikir panjang, Sadako segera menata lagi sepeda yang jatuh dan Kazehaya datang membantunya. Sadako berterima kasih, Kazehaya tersenyum dan memujinya. Sadako heran saat diajak bicara dan sekali lagi Kazehaya tersenyum. Sadako pun segera mengambil tasnya dan berlari pergi. Besoknya Kazehaya dipanggil wali kelas dan bertanya tentang gosip Sadako. Kazehaya langsung membantahnya dan meminta wali kelas melihatnya secara langsung untuk membuktikan ketakutannya, lalu Kazehaya pergi dari ruang guru. Di dalam kelas, Kazehaya berkumpul dengan teman-temannya membicarakan liburan musim panas tapi Kazehaya memperhatikan Sadako. Saat itu, Sadako melepas kertas pengumuman kelas yang telah berlalu. Kazehaya segera mendekatinya dan mengambil kertas itu, lalu mengumumkan di depan kelas bahwa akan diadakan uji nyali minggu depan dan meminta teman-temannya menuliskan namanya di kertas itu bagi yang mau ikut. Teman-teman satu kelas sangat antusias ingin ikut apalagi mereka mengira adanya Sadako bisa memanggil hantu jadi acara akan menjadi semakin seru. Mendengar itu, Sadako tidak jadi ikut karena merasa tidak bisa memanggil hantu. Sadako pergi ke taman sekolah dan merawat tanaman di sana. Wali kelas datang meminta Sadako menatap matanya dan menghitung hingga 3 tapi tidak ada yang terjadi. Wali kelas pun menjelaskan apa yang dilakukannya adalah permintaan dari Kazehaya. Lalu wali kelas juga bertanya, apa pendapatmu tentang Kazehaya? Sadako menjawab, Kazehaya selalu menyegarkan. Tak disangka saat mengatakan itu, Kazehaya berdiri di belakang mereka, lalu berkata, apa maksudmu? Sambil berjalan mendekat, wali kelas pun langsung pergi. Itu adalah pujian kata Sadako terbata-bata. Kazehaya tertawa kecil dan langsung menuliskan nama Sadako di kertas pendaftaran uji nyali. Kazehaya berkata, Kuronuma, kamu selalu menghindariku, aku pikir kamu membenciku. Itu hanya salah paham kata Sadako tetap terbata-bata. Kenapa kamu tidak ungkapkan apa yang kamu pikirkan? Kamu harus datang ke uji nyali kata Kazehaya sambil tersenyum dan pergi. Wali kelas menemui muridnya yang lain agar berhenti menyebarkan gosip tentang Sadako. Namun, tiba-tiba wali kelas sakit perut dan anak-anak itu berlari ketakutan karena mengira hal itu kutukan dari Sadako. Padahal, wali kelas sakit perut karena telah makan makanan kadaluarsa. Saat Sadako berjalan di depan kelas, dia mendengar suara, andai saja Sadako menjadi hantu, semua pasti ketakutan. Emang dia mau, kata suara yang lain. Sadako mendekati mereka dan berkata, bisakah aku menjadi hantunya? Hari uji nyali tiba, mereka mengadakan di dekat kuburan, Sadako berperan jadi hantu dan teman-teman yang melewatinya sangat ketakutan. Yoshida keluar dari persembunyian diikuti Yano dan memuji peran Sadako sangat bagus.
Yoshida segera memberikan satu botol minum padanya, ini hadiah dari kami katanya. Lalu Yano mengajari Sadako menyinari wajahnya dengan senter dari bawah dan memberikan senter pada Sadako. Sadako pun mencobanya dan benar wajahnya terlihat lebih menakutkan. Kazehaya datang dan menyapa Sadako karena Sadako tidak memberitahu kedatangannya. Sadako minta maaf, lalu Yoshida dan Yano pamit pergi. Kazehaya mengajak Sadako istirahat dan bertanya, apa kau tidak takut sendirian di sana? Sadako menjawab, aku pendiam seperti malam dan aku juga sangat senang bisa menjadi hantu karena bisa membuat semua orang bahagia. Kazehaya naik lebih tinggi dan meminta Sadako juga naik. Dan, mereka berdua melihat pemandangan lampu kota yang sangat indah. Saat masuk sekolah, Soichi mengumumkan Kazehaya lah yang harus kena hukuman di malam uji nyali karena hanya dia tidak sampai finish. Dia minta Kazehaya maju ke depan dan hukumannya adalah kencan bersama Sadako selama 1 minggu, karena malam itu mereka terlihat bersama. Yoshida pun maju membela Sadako dan mengatakan itu hanya kebetulan aja. Kazehaya juga merasa tidak suka dengan hukumannya karena ingin menghargai Sadako sebagai seorang gadis. Soichi berkata, Kazehaya, jangan-jangan kamu menyukai Sadako. Kazehaya hanya terdiam. Teman-temannya bingung dan mulai berbisik-bisik Kazehaya pikirkan image-mu, tidak mungkin, Kazehaya pasti bercanda. Yoshida berteriak, cukup. Sadako berdiri dari kursinya dan berkata, ini salah paham, Kazehaya hanya bersikap baik padaku sama seperti yang dilakukannya pada semua orang, lalu Sadako membawa tasnya dan pulang. Di jalan, Sadako menangis. Kazehaya berlari mengejarnya dan ketika melihat Sadako menangis, Kazehaya berkata, Kuronuma, mereka minta maaf karena telah melukaimu. Maafkan aku, kamu hanya ingin berbuat baik tapi itu membuatmu mendapat masalah kata Sadako. Apa kamu ingat jalan ini, kamu menyapaku, sejak itu, kata Kazehaya belum selesai bicara. Sadako berkata, aku ingat, sejak hari itu kamu selalu mencuri perhatianku, aku mengagumimu selalu ceria dan menyegarkan, aku juga ingin menjadi sepertimu. Aku selalu menghormatimu. Jadi terima kasih banyak, lalu berlari pergi. Kazehaya diam sejenak, sambil mengenang pertama kali bertemu Sadako dan hari itu bisa melihat Sadako tersenyum dan sejak itu pula hingga kini perasaannya sukanya semakin membesar. Besoknya, wali kelas mengumumkan akan dilakukan pengaturan tempat duduk baru dan meminta seluruh siswa maju ke depan. Sadako telah menuliskan denah kelas di papan tulis dan wali kelas meminta Sadako memulai dulu mengambil kocokan angka. Setelah ambil angka dan mendapat angka 30, Sadako segera menuju kursinya. Teman-temannya berbisik tidak ingin duduk dekat Sadako karena takut kena kutukan. Kazehaya tidak ambil kocokan dan langsung duduk di sebelah Sadako, lalu diikuti Yano dan Yoshida duduk di dekat Sadako, demikian juga Ryu langsung duduk di belakang Sadako. Saat Yoshida duduk di seberang Sadako dan melihatnya, Yoshida heran dengan wajah Sadako berubah menyeramkan. Aku sangat bahagia, jika tidak melakukan ini, aku akan menangis kata Sadako. Yoshida dan Kazehaya tersenyum mendengar itu. Pulang sekolah, mereka berempat makan bersama di kedai mie, tapi Sadako hanya diam sedangkan mereka bertiga telah mulai makan. Kazehaya bertanya, kamu tidak makan? Ini pertama kalinya aku tidak langsung pulang, hatiku bahagia kata Sadako. Kazehaya langsung berkata, cepat makan, nanti dingin. Lalu Sadako mulai makan. Tidak lama, Ryu datang setelah latihan baseball. Sadako bingung kenapa Ryu bisa di sini juga. Kazehaya menjelaskan bahwa ini adalah rumahnya. Ryu pun pesan ramen ke neneknya lalu bergabung bersama mereka. Sebenarnya Ryu dan Yoshida sudah saling kenal dari masa kecil. Dan Ryu menganggap Yoshida sebagai saudara. Kalau begitu, siapa yang lebih tua dari kita? Kata Yoshida. Bukan itu yang harus dipikirkan kata Yano. Kazehaya tertawa, Sadako pun ikut tersenyum. Yoshida dan Yano kaget melihat Sadako tersenyum, Yoshida berharap Sadako lebih sering tersenyum. Sadako menjelaskan, ketika gugup tanpa disadari wajahnya selalu kembali seperti itu. Saat gugup, kamu terlihat menakutkan kata Yoshida sambil tersenyum. Yano juga tersenyum. Setelah itu Yano, Sadako dan Kazehaya pulang sedangkan Yoshida masih tinggal di rumah Ryu. Sadako ditemani pulang Kazehaya dan Yano pulang sendiri. Besok di sekolah, Sadako berlatih menendang bola bersama Yoshida dan Yano. Tapi sayangnya tidak satu bola pun dapat ditendangnya. Setelah latihan, Sadako membelikan minum untuk mereka. Mereka berlatih bola karena akan diadakan festival olahraga. Sadako mencoba meyakinkan Yoshida dan Yano akan melakukan terbaik dan tidak akan membuat mereka kecewa. Lalu ada bola menggelinding ke Sadako, Sadako mengambil dan akan mengembalikannya, tapi siswa yang melihat Sadako menjadi ketakutan. Setelah itu, mereka kembali ke kelas. Saat di lorong kelas tidak disangka bertemu wali kelas.
Wali kelas berpesan pada Yoshida tetap berlatih untuk festival, tetapi juga jangan sampai nilainya memburuk saat ujian pertengahan. Yoshida baru ingat akan ujian dan merasa bingung. Kini mereka bertiga sering bersama bahkan saat pulang sekolah. Besoknya, saat Yoshida baru datang di sekolah, Sadako segera memberikan ringkasan pelajaran untuk persiapan ujian. Yoshida menerima dengan sangat senang dan mengagumi ringkasan Sadako yang luar biasa. Yano, Ryu dan Kazehara pun ikut melihat ringkasan Sadako. Yoshida sangat senang lalu memeluk Sadako. Tidak lama, Kurumi datang memanggil Kazehaya. Saat itu Kurumi membuatkan kuesioner yang ditugaskan pada panitia festival olahraga. Kazehaya pun merasa terbantu dan berterima kasih. Sadako berjalan keluar kelas dan Kazehaya bertanya, "Mau kemana?" "Aku agak ngantuk, mau cuci muka," kata Sadako. Kurumi segera memegang tangan Sadako dan memperkenalkan diri. Saat rapat panitia festival, Kurumi mengajak Kazehaya bicara, tapi Kazehaya melihat ke arah jendela. Kazehaya mengabaikan Kurumi dan tersenyum melihat Sadako berlatih bola. Saat itu Kurumi merasa cemburu melihat Kazehaya mengabaikannya. Saat Sadako buang sampah, tidak sengaja mendengar pembicaraan siswa kelas lain tentang pertemanan Sadako dengan Yoshida dan Yano. Menurut mereka, Sadako akan membuat citra Yoshida dan Yano juga Kazehaya akan turun jika mereka bersama. Ujian pun dimulai. Saat pulang, Yoshida menghampiri Sadako mengajaknya makan ramen. Tapi, Sadako segera minta maaf dan pergi. Yoshida jadi bingung. Di tempat mesin minuman, ada siswa yang sedang bergosip tentang Yoshida sebagai anak nakal dan bergabung dengan geng dan Yano sebagai wanita tidak baik memiliki 100 orang laki-laki saat SMP. Yoshida dan Yano berdiri di belakang mereka. "Siapa yang membuat gosip menarik seperti itu?" tanya Yoshida dan salah satu dari mereka menjawab, "Sadako." Mereka berdua yakin Sadako tidak akan berbuat begitu. Di lorong kelas, wali kelas memanggil Sadako dan bertanya di mana Yoshida dan Yano, juga bertanya tentang pertemanan mereka. Sadako menjawab, "Kami tidak berteman." Yoshida segera memanggil Sadako dan saat Sadako menoleh, dia langsung pergi. Yoshida masih bingung dengan perkataan Sadako kemudian mengajak Yano bertanya apa yang dipikirkan Sadako. Besoknya di tempat loker, Yoshida dan Yano mendatangi Sadako dan segera meluruskan masalah mereka dan Yano juga ingin tahu apa yang dipikirkan Sadako tentang mereka. Sadako bingung menjawab, Yoshida menegaskan, "Apakah kamu menyukai kami?" "Lebih dari suka," jawab Sadako dengan suara pelan. Lalu datanglah siswa yang bergosip di tempat sampah. "Tidak bagus jika kita terlihat bersama," kata Sadako lalu pergi. Karena sedih, Yoshida duduk sendiri sambil makan roti kacang merah. Ryu datang dan Yoshida curhat tentang sikap Sadako. Ryu berkata jika Kuronoma mengataimu aku akan menghiburmu lalu pergi. Sadako berlatih menendang bola sendiri tapi menggunakan batu-batu kecil sambil memikirkan Yoshida dan Yano lalu menangis. Lalu ada bola menggelinding ke arahnya ternyata dari Kazehaya. Kazehaya bertanya, "Di mana Yoshida dan Yano?" Sadako langsung pergi dan Kazehaya menahannya. "Kenapa kamu menghindariku?" tanya Kazehaya. "Jika bersamaku, citra semua orang jadi buruk. Sebenarnya aku ingin bersama Yoshida dan Yano, tapi aku tidak ingin membebani mereka," kata Sadako. "Menjadi beban atau tidak, bukan kamu yang memutuskan, kami tidak peduli dengan gosip itu. Jika sebaliknya, apa yang kamu lakukan?" tanya Kazehaya. "Aku tidak mau itu," jawab Sadako. Yoshida dan lainnya mungkin berpikir hal yang sama, kata Kazehaya sambil tersenyum, lalu mengambil bola dan meminta Sadako menendang ke arahnya. "Ketulusan tidak akan diterima baik oleh orang lain jika kamu tidak serius melakukannya," kata Kazehaya sambil tersenyum. Besoknya di sekolah, Sadako berlatih bicara pada Yoshida dan Yano di depan cermin, seketika terdengar suara siswa lain akan masuk. Sadako segera masuk kamar toilet. Di saat itu, Sadako mendengar mereka sedang menggosipkan Yoshida dan Yano. Sadako keluar dan membela Yano dan Yoshida. Tetapi siswa-siswa itu tetap saja menjelekkan Yoshida dan Yano. Sadako pun memaksa untuk menarik kembali ucapan jahat mereka. Salah satu dari mereka mendorong Sadako karena Sadako berbicara sangat pelan. Di luar toilet, banyak siswa lain berkumpul untuk melihat perkelahian mereka. Dan ada yang bilang ke Kazehaya, Kazehaya segera mencari Yoshida dan Yano. Sadako masih saja meminta mereka segera menarik ucapan buruk tentang Yano dan Yoshida. Salah satu dari mereka mendorong Sadako lagi sampai jatuh. Mereka menuduh Sadako lah yang telah menyebarkan gosip itu dan hanya memanfaatkan Yoshida dan Yano untuk mendekati Kazehaya. Sadako segera membantahnya dan memberitahukan bahwa Yano dan Yoshida sangat peduli kepadanya. Yoshida dan Yano pun datang tanpa diketahui Sadako dan saat itu Sadako menyatakan bukan hanya menyukai Yano dan Yoshida tapi juga menyayangi mereka. Yoshida dan Yano langsung berdiri di hadapan siswa penyebar gosip.
Siswa itu malah menuduh Sadako adalah dalang dari gosip Yano dan Yoshida yang beredar. Untung saja Yano dan Yoshida tetap percaya Sadako bukan pelakunya dan balik menuduh siswa-siswa itu. Mereka pun membantahnya lalu pergi. Sadako segera menghentikan mereka dan meminta menarik kata-kata buruk tentang Yano dan Yoshida, mereka pun setuju menarik kata-kata buruk itu dan pergi. Sadako senang karena artinya gosip itu hanya bohong belaka. Tapi sebenarnya Yano dan Yoshida tidak pernah mempermasalahkan adanya gosip itu. Di atap sekolah, Yano mengobati tangan Sadako yang terluka. Sadako menjelaskan alasan dia menjauh, sebenarnya Sadako ingin berteman dengan semua orang, namun seringkali Sadako menyerah atas keadaan. Beda halnya dengan Yano dan Yoshida, Sadako tidak ingin menyerah dan selalu ingin bersama, lalu gosip buruk pun muncul dan bisa menyakiti mereka dan hal itu juga membuat Sadako menjauh karena tidak tahu harus berbuat apa. Yoshida dan Yano pun mengungkapkan perasaan mereka tidak pernah terluka hanya karena gosip. Yano langsung memeluk Sadako dan diikuti Yoshida juga memeluknya, mereka adalah teman apapun yang terjadi. Kazehaya melihat mereka dari jauh sambil tersenyum. Tibalah acara festival, kelas mereka berhasil menang di olahraga sepak bola putri demikian juga dengan baseball putra. Kazehaya bahagia dan melakukan tos ke teman-teman termasuk Sadako lalu mereka tersenyum. Saat itu Kurumi melihatnya. Setelah Kazehaya pergi, Kurumi ingin bicara berdua dengan Sadako. Kurumi berkata punya sedikit masalah dan ada orang yang disukanya serta meminta bantuan Sadako, karena orang yang disuka adalah Kazehaya. Sadako kaget mendengar itu. Kurumi pun segera pamit sambil berterima kasih. Sadako menahan Kurumi dan berkata, maafkan aku tidak bisa membantumu karena Kazehaya sangat istimewa buatku. Kurumi menegaskan, kata istimewa, apakah cinta? Apakah karena dia lembut terhadapmu? Sadako mulai kebingungan. Kurumi mencoba meyakinkan lagi, mungkin karena kamu tidak berbicara dengan orang lain, jadi kamu berpikir Kazehaya istimewa, cobalah bicara dengan orang lain, seperti Ryu Sanada, mungkin kamu akan menganggapnya istimewa juga. Sadako pun mendatangi Ryu yang sedang tiduran di ruang gym, Ryu bertanya apa yang ingin kamu bicarakan. Sadako bingung. Di saat yang sama Kurumi mengajak bicara Kazehaya yang akan mengembalikan barang ke gudang, kamu tahu, Sawako sangat lucu hari ini, selama permainan ia selalu melirik Sanada, seperti Sanada adalah bintang pemain baseball. Sedangkan Sadako membicarakan tentang perasaan cinta dan perasaan istimewa. Dan Ryu mengungkapkan pada Sadako bahwa perasaan seperti itu dia rasakan terhadap Chizuru Yoshida, tapi Ryu meminta Sadako untuk merahasiakannya. Sadako ikut senang mendengar itu sambil tersenyum. Lalu, Kurumi dan Kazehaya berjalan melewati ruang gym. Saat itu, Kazehaya melihat Sadako bersama Ryu, langsung berlari menggandeng Sadako keluar ruangan. Setelah di luar, Kazehaya melepaskan tangannya dan minta maaf karena tidak bisa mengendalikan diri lalu bertanya, Kuronuma, apakah kamu menyukai Ryu? Iya, aku menyukainya kata Sadako. Wajah Kazehaya mulai berubah tegang. Tapi, ini bukan sesuatu yang istimewa, aku suka dia sebagai teman sekelas, lanjut Sadako. Wajah Kazehaya pun berubah menjadi lega sampai jongkok. Aku pikir Sanada benar-benar keren dan dia orang baik tambah Sadako. Kazehaya jadi tersenyum bahagia dan berkata, itu sudah pasti. Ryu sedang makan dan memberikan kertas pada Yoshida. Yoshida berkata, ini kertas yang ditaruh dalam loker sepatumu. Yoshida menyadari tulisan itu bukanlah tulisan Sadako dan memastikan ke Yano, Yano juga menyetujuinya. Ryu pun menceritakan keseluruhan kejadian di ruang gym tadi. Yano langsung mendatangi Kurumi dan langsung menuduh Kurumi mencoba memisahkan Sadako dan Kazehaya. Kurumi langsung membantah hal itu. Yano pun berbohong bahwa dia yang melihat sendiri, saat Kurumi menaruh kertas di loker sepatu Ryu. Karena terdesak, Kurumi akhirnya mengakui dengan sombong, emang kenapa? Yano segera memuji Sadako seorang gadis jujur dan baik hati, tidak seperti Kurumi. Lalu Sadako datang dan bertanya pada Yano apa yang terjadi. Yano segera menjelaskan bahwa Kurumi mencoba menjebak Sadako dan Kurumi juga yang telah menyebarkan gosip tentang Sadako. Sadako mencoba mendamaikan suasana dan berkata ini semua hanya salah paham karena Sadako merasa Kurumi adalah temannya. Tapi Kurumi malah tidak suka diakui sebagai teman dan mengakui bahwa yang menyebarkan gosip memang dia. Yoshida tidak terima dengan pengakuan Kurumi, dan Kurumi menjelaskan karena tidak suka Sadako berada di dekat Kazehaya, seharusnya Sadako menyimpan saja perasaan sukanya. Yoshida langsung menyuruh Kurumi untuk minta maaf pada Sadako. Dan Yano mengancam Kurumi akan menceritakan semua hal ini pada Kazehaya. Tapi Kurumi malah menantang balik untuk melakukannya sebab dia tidak takut. Yoshida dan Yano pun pergi mencari Kazehaya, tapi Sadako berlari untuk menghentikan mereka karena khawatir pada Kurumi. Awalnya Yoshida tidak setuju, tapi Yano menuruti perkataan Sadako.
Lalu, Sadako pergi untuk kembali menemui Kurumi. Sadako mengungkapkan bahwa Kazehaya adalah seorang istimewa baginya sama seperti yang dirasakan Kurumi. Kurumi mengakui sudah sejak SMP selalu mencari perhatian Kazehaya, dan berusaha keras agar bisa satu sekolah saat SMA, dan di saat ini Kurumi bisa lebih dekat dan merasa bisa mengutarakan perasaannya pada Kazehaya, tapi Kurumi sekarang merasa tiada artinya jika cintanya tidak berbalas, karena Kurumi tahu Kazehaya tidak mencintainya, setelah memperhatikannya selama ini. Kurumi pun mengeluarkan air mata. Sadako langsung memberikan sapu tangan padanya. Tapi Kurumi membenci Sadako karena tidak bisa jujur dan langsung sepertinya. Selesai rapat penutupan panitia festival, Kazehaya mengajak bicara Kurumi dan Kurumi ingin tahu apa Kazehaya tahu sesuatu tentangnya. Kazehaya bingung, malah jadi makin penasaran. Kurumi terdiam dan berkata, "Kazehaya, aku menyukaimu, sampai sekarang kamu satu-satunya orang yang aku sukai." Kazehaya menjawab, "Maaf, aku punya seseorang yang aku sukai." Kurumi menanyakan apakah Kazehaya merasa sedikit bahagia setelah dia menyatakan perasaannya. Kazehaya menjawab bahagia dan berterima kasih. "Kazehaya, kamu benar-benar tidak menyukaiku, gadis cantik seperti ini tidak akan ada lagi," kata Kurumi sambil berjalan pergi. Di kamar, Sadako memindahkan helai bunga sakura bentuk hati dari figura ke buku siswa. Besoknya saat makan siang di sekolah, Yoshida menceritakan pada Sadako akan merayakan tiap tahun baru bersama pria yang disukainya. Sadako mengira pria itu adalah Ryu, dan Yano menerima telepon dari pacarnya, seorang mahasiswa. Yano segera minta maaf pada Yoshida karena tidak bisa menemaninya belanja. Saat pelajaran, Kazehaya memberikan kertas di meja Sadako. Sadako langsung menaruh di meja Ryu yang sedang tidur. Kazehaya mengambilnya lagi dan menulis dan menaruh lagi di meja Sadako. Sadako melihat ke Kazehaya dan mengangguk sambil tersenyum. Kazehaya pun tersenyum. Pulang sekolah, Sadako sudah menunggu Kazehaya dan saat datang, Yoshida juga muncul. Kazehaya kaget dan Sadako menjelaskan bahwa mereka akan pergi belanja. Yoshida langsung minta maaf pada Kazehaya merasa bersalah mengganggu mereka berdua. Sadako langsung mengajak Kazehaya untuk pergi bersama. Kazehaya mengangguk ragu-ragu. Yoshida segera mencari baju yang cocok untuk perayaan tahun baru dan juga bertanya pendapat Kazehaya memilih baju dan pilihan Kazehaya diberikan pada Sadako. Karena Kazehaya bosan, dia pamit pergi. Pulang belanja, Sadako bertanya siapa yang disukai Yoshida. Yoshida mengaku menyukai kakaknya Ryu yang saat ini berada di Tokyo tapi selalu kembali setiap tahun baru. Ayah Sadako selalu berlatih simbal untuk orkestra di acara tahun baru dan ayah berjanji setelah orkestra akan merayakan ulang tahun Sadako bersama. Saat minum teh, ayah meminta Sadako naik bis sekolah selama musim dingin karena mengkhawatirkannya. Besok di sekolah, Sadako bilang ke wali kelas ikut naik bis dan wali kelas minta buku siswanya agar bisa memberikan stempel mendaftar bis. Tapi akhirnya, buku itu dihilangkan oleh wali kelas. Sadako sangat bingung dan wali kelas memberikan formulir pembuatan buku siswa baru. Saat teman-teman mengajak pulang bersama, Sadako bilang akan naik bis mulai saat ini. Teman-teman pun menemani Sadako ke halte bis. Besoknya Kazehaya mengajak Sadako ke pesta tahun baru. Sadako pun ingin minta izin ke ayah terlebih dulu. Saat Yoshida datang, Yoshida juga ingin tahu yang dibicarakan mereka. Kazehaya pun memberitahunya. Mendengar itu, Yoshida sangat semangat memberitahu restoran bagus dekat stasiun, tapi Yano tidak bisa datang karena ada kencan. Wajah Kazehaya sedikit kecewa karena tidak bisa berdua dengan Sadako. Saat itu, Sadako sudah menunggu di tempat janjian makan bersama teman-temannya sebelum mereka datang. Tidak lama, Kazehaya datang dan ingin mengatakan sesuatu tapi teman-teman lain keburu datang. Yoshida pun datang dan langsung mengajak Sadako pergi menemui Yano yang mengalami masalah. Mereka langsung pamit pada Kazehaya dan minta maaf karena tidak bisa bersama. Setelah bertemu, Yano merasa kecewa pada pacarnya yang lupa hari kencan, hal ini berkali-kali dilakukannya, jadi Yano memutuskannya. Di saat itu, Yoshida melihat Toru, kakak Ryu. Yoshida bahagia dan langsung berlari memeluknya. Tapi, Ryu keluar dari rumah bersama wanita dan Toru memperkenalkan wanita itu akan dinikahinya. Wanita itu memperkenalkan diri bernama Haruka Katayama. Malamnya, Yoshida makan bersama Sadako dan Yano. Saat itu Yoshida makan sangat banyak untuk menutupi rasa sedih. Saat Yoshida melihat wajah Sadako, dia merasa Sadako sangat menakutkan sambil tertawa. Sadako begitu karena ikut merasakan kesedihan Yoshida, dan Yoshida barulah menangis. Besok di sekolah, mereka bertiga berada di atap sekolah. Yoshida berkata sudah berakhir sekarang, baik ujian maupun cinta.
Yano pun mengingatkan jika Yoshida ada kelas tambahan selama liburan musim dingin, dan berkata tidak bisa ikut pesta karena ingin melakukan sesuatu dengan pacarnya, sedangkan Yoshida diminta Ryu membantunya di kedai. Yano bertanya pada Sadako, apakah sudah tanya ayahmu? Sadako menjawab, belum. Yoshida berkata, kamu harus bertanya, acaranya kan besok. Yano menambahkan, datanglah ke pesta dan bersenang-senanglah dengan Kazehaya. Pulangnya, Sadako menunggu bis di halte, Kazehaya mendatanginya. Kazehaya berkata, Kuronuma, maukah kamu pergi denganku? Sadako menjawab, tapi hari ini aku ada acara mendesak. Kazehaya menegaskan, tidak seperti itu, aku ingin kamu jadi pacarku. Ayo kita ke sini setelah pesta sambil memberikan tiket nonton konser. Kazehaya melanjutkan hanya kita berdua, aku ingin bersamamu. Bis telah datang, Sadako bingung menjawab dan berkata, aku tidak bisa, maksudku, aku tidak pernah berpikir tentang itu, lalu naik bis dan berkata maafkan aku. Malamnya, Kazehaya sangat sedih dan membuang tiket konser. Besoknya, Yoshida dan Yano pergi ke rumah Sadako. Mereka pun diajak ke kamar. Yano menanyakan alasan Sadako tidak datang ke pesta besok dan Yoshida menambahkan telah mendengar kabar bila Kazehaya sedang tidak mood, mereka penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Sadako langsung menangis dan bercerita bahwa Kazehaya telah mengajaknya pergi, saat itu Sadako merasa suka tapi juga bingung dan tidak bisa berpikir jernih. Yano menegaskan, jadi Kazehaya telah menyatakan suka padamu. Sadako membenarkannya. Yoshida mulai kesal mendengar itu karena Sadako tidak jujur dan tidak percaya diri dan mungkin juga tidak percaya pada perasaan Kazehaya, juga tidak percaya rasa suka Yano dan Yoshida padanya sebagai teman. Yano berusaha menenangkan Yoshida. Yano memberi saran pada Sadako sebaiknya segera mengutarakan perasaan walaupun mungkin sulit, karena bagi Yano, Kazehaya adalah seorang pria yang sangat keras kepala dan suka membuat kesimpulan sendiri. Lalu Yano juga memberitahu bahwa Kazehaya akan datang ke kuil pada malam tahun baru. Yoshida juga menambahkan, mereka akan bertemu malam itu jam 11. Malam tahun baru pun tiba, Yoshida dan Yano menunggu Sadako di kuil tapi Sadako belum juga datang. Kazehaya segera pergi setelah melihat Soichi datang dan Kazehaya minta Soichi menggantikannya membagikan minuman. Saat pergi, Kazehaya dihentikan Ryu untuk bicara, Kuzumi melihat mereka berdua. Ryu mengetahui Kazehaya menyatakan cinta pada Sadako dari Yoshida. Kazehaya terkejut. Ryu mengatakan bahwa keadaan Sadako sedang tidak baik karena Sadako adalah tipe yang berpikir tentang orang lain lebih dari dirinya sendiri. Ryu juga menanyakan pendapat Kazehaya tentang Sadako. Kazehaya menjawab, dia orang yang selalu melihat ke bawah, dia sangat polos, hatinya mudah tersentuh, dia jujur dan baik, dia selalu berpikir orang lain sebelum dirinya sendiri. Lalu wali kelas datang dan memberikan buku siswa Sadako dan meminta Kazehaya mengembalikannya. Wali kelas juga menunjukkan sebuah kertas penting yang ditemukannya dalam buku, ternyata itu kertas yang diberikan Kazehaya sebelumnya pada Sadako. Tolong pahami perasaannya, pesan wali kelas yang digandeng Ryu pergi. Saat itu, Sadako berada di tempat pertunjukan orkestra. Sadako segera mendatangi ayah di ruangannya tapi sebelum mengetuk pintu, ayah dari toilet menyapanya dan mereka bicara berdua. Ayah bercerita saat ada telepon tentang kelahiran Sadako, tanpa pikir panjang ayah berlari meninggalkan konser dan membuat kesulitan bagi anggota orkestra yang lain. Ayah merasa sangat bahagia melihat Sawako lebih dari apapun dan ayah juga bahagia saat pertama bertemu istrinya. Lalu Sadako segera meminta izin pada ayahnya ingin menemui seseorang untuk mengutarakan perasaannya walaupun Sadako tidak yakin akan berhasil. Ayah pun memberi izin pada Sadako dan berkata, jika kamu ingin bertemu orang itu, kamu harus bisa meninggalkan segala sesuatu yang lain, sambil tersenyum. Maaf dan terima kasih, kata Sadako. Sadako segera berlari ke kuil, saat sampai, Sadako bertemu Yoshida dan Yoshida segera memberitahu bahwa Kazehaya sedang membagikan minuman. Sadako kembali berlari dan tak lupa mengucapkan terima kasih pada Yoshida dan Yano. Saat di tempat minuman Kazehaya telah pergi. Sadako segera mencari Kazehaya tapi bertemu Kurumi dan dia berkata, bodoh, kenapa kamu di sini? Jika kamu mencari Kazehaya dia di taman dengan Sanada. Sadako segera berterima kasih. Sadako kembali berlari ke taman tapi Kazehaya sudah pergi. Sadako terduduk lemas dan melihat jam 12 tepat, kembang api pun mulai menyala dan Sadako berjalan pergi. Kazehaya berdiri di bawah pohon tempat awal mereka bertemu. Saat berjalan tidak jauh, Sadako melihat Kazehaya. Sadako langsung berlari mendekat dan berkata, Kazehaya, terima kasih. Aku menyukaimu. Kazehaya berkata, aku juga selalu menyukaimu, Kuronuma. Ini seperti mimpi, akhirnya aku mendapatkanmu sambil tersenyum bahagia.
Lalu kembali berkata, maaf, aku tidak sempat mengucapkan selamat ulang tahun padamu sambil memberikan buku siswa. Sadako menerima dan membuka bukunya melihat bunga sakura masih ada dan tersenyum bahagia sambil memeluk bukunya. Aku sangat bersyukur bisa bersamamu pada awal tahun baru ini, aku harap kita akan selalu seperti ini, mulai sekarang. Sadako mengangguk dan tersenyum bahagia demikian Kazehaya juga tersenyum bahagia lalu mereka berdua menikmati turunnya salju. Sekian cerita kita, selamat memasuki tahun baru buat kalian semua, pastinya di tahun baru ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan kebahagiaan selalu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.